Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya silahkan kakak siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada baiknya kita mengetahui tentang paragraf. Nah, paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Biasanya paragraf disebut juga alinea. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf atau bacaan yang mengandung informasi inti atau ide awal dari cerita yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam satu kalimat utama dan merupakan inti pembahasan atau ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang memberikan informasi tambahan dalam suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama, serta pikiran pokok. Selanjutnya adalah ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, mengandung topik permasalahan, di mana yang dimaksud dengan topik permasalahan adalah inti dari masalah yang ada di paragraf tersebut. Yang kedua, berupa suatu kalimat lengkap, di mana kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang mempunyai subjek, objek, dan predikat. Yang ketiga, mempunyai arti yang jelas. Yang keempat, tidak berisi kata sambung, di mana tidak berisi kata sambung yang dimaksud adalah berisi kata dan, seperti. Yang kelima, terletak di awal atau di akhir paragraf. Dan yang keenam, bersifat umum, tidak bersifat khusus. Berikutnya adalah cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf untuk memahami apa yang dibahas. Yang kedua, temukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan pokok. Yang ketiga, cari inti kalimat utama, di mana dengan mencari inti kalimat itu dengan cara mengambil subjek dan predikatnya. Nah, itu adalah cara menentukan gagasan pokok. Berikut contoh paragraf.
Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Dari paragraf tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pokoknya tadi, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Berarti di sini gagasan penjelasnya adalah yang pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Contoh paragraf yang kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di sini bisa kita simpulkan gagasan pokoknya juga terdapat di awal paragraf. Nah, gagasan pokoknya adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian dari paragraf tersebut, gagasan pendukungnya adalah yang pertama, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Yang kedua, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Yang ketiga, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Dan yang keempat, langkah mereka diiringi oleh suara tipa alat musik dari Maluku. Dan yang kelima, bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini merupakan gagasan pendukungnya karena menjelaskan dari gagasan pokok, di mana gagasan pokoknya tadi di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, di gagasan pendukung ini menjelaskan gagasan pokok tersebut.
Jadi kesimpulannya adalah gagasan pokok ditemukan dari kalimat utama. Nah, gagasan pokok juga biasanya terdapat di awal, dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya diambil dari penjelas. Baiklah, hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, Ustazah mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.